Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat hal-hal yang baik. Itu sebabnya pagi hari ini kami boleh menyatakan apa yang menjadi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami imani terjadi di tengah-tengah kehidupan kami yang ada. Kami bersyukur buat keluarga, kami bersyukur buat rumah tangga, kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat dagang, kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan atas kehidupan setiap kami semua yang ada. Karena itu Bapa, terima kasih, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Saatnya kami juga rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami yang ada. Sehingga setiap kami tahu bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berjalan di dalam apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima apa yang menjadi lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hamba-Mu terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa dalam kesempatan sepanjang minggu berjalan ini kita sudah ada di hari Kamis, dan ini adalah merupakan satu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini, khususnya berkaitan dengan apa yang dialami sebagai pandemi COVID-19 yang ada. Tetapi kita percaya bahwa dalam proses yang Tuhan izinkan ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi damai sejahtera kita, untuk tetap kita bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini berkaitan dengan apa yang saya sudah sampaikan di dalam sepekan ke depan ini, saya akan membahas tentang bagaimana orang percaya digambarkan dalam kehidupan sebagai yang pertama saya katakan, di mana pada hari Senin saya sudah membahas tentang sebagai burung Raja Wali ya, yang diperumpamakan sebagai burung Raja Wali, lalu juga digambarkan dalam kehidupan orang percaya sebagai prajurit Kristus, lalu juga digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai ya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang sebagaimana orang percaya diumpamakan seperti seekor domba ya. Nah, mari kita melihat dalam Matius pasal yang ke-10, mulai daripada ayat yang ke-16. Dalam Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-16, dengan judul peringkopnya adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus ya. Di dalam ayat 16 dalam Matius pasal 10 dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir dan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah baginya seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya.
Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui di depan manusia, aku pun juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Haleluya. Pagi hari ini seperti apa yang menjadi ayat bacaan firman Tuhan ini? Dikatakan apa? Pada ayat yang ke-16, lihat dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Haleluya. Dari ayat bacaan ini kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya Allah memposisikan kita sebagai orang percaya yang digambarkan itu seperti domba, ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Nah, domba ini di dalam pemahaman Alkitab itu digambarkan sebagai binatang yang tidak bersalah, binatang yang cerdik, binatang yang tangkas, lalu juga binatang yang memiliki banyak bulunya, ya. Dan juga bahwa binatang domba ini itu adalah dimana dikatakan dipelihara sejak zaman dahulu, ya. Tetapi dikembangbiakannya itu dalam zamannya Yakub, ya. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Dan binatang domba ini itu kalau yang jantan dinamai domba jantan, ya, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Samuel 15, Yeremia 51, ya. Lalu yang betina itu dinamai sebagai domba yang menyusui, ya. Ya, itu bisa kita lihat dalam Mazmur 78 ayat yang ke-71. Tempat-tempat yang terkenal di mana ada banyak domba yaitu di Kedar, ya. Di dalam Yeskil 27 itu dikatakan di situ, lalu juga di Bazan, Ulangan 32, lalu juga ada di Nebayot, itu di dalam Yesaya 60, lalu juga ada di Bozra, ya. Itu dalam Mika pasal yang kedua. Nah, ini adalah hal-hal yang memang menjadi gambaran di dalam Alkitab tentang domba. Banyak orang, ya, memang suka makan akan daging domba ini sendiri, ya. Juga apa yang bisa dihasilkan dari domba itu yaitu air susunya, ya. Lalu kulitnya dipakai sebagai pakaian. Lalu juga kulitnya bisa dipakai sebagai atap kemah suci. Lalu bulunya juga, ya, dijadikan sebagai pakaian. Dan juga domba itu dipersembahkan sebagai korban sejak zaman dahulu, ya. Bahkan di dalam aturan hukum Taurat dipersembahkan sebagai korban, ya. Nah, inilah hal sekilas berkaitan dengan domba, ya. Domba itu dia harus dibasuh dan digunting tiap-tiap tahun bulunya, ya. Dan itu adalah hal yang memang menjadi ketentuan Alkitab juga, ya. Domba itu juga seringkali diberikan sebagai sebuah hadiah, ya. Lalu juga diberikan sebagai upeti. Tetapi domba itu juga adalah binatang yang paling banyak juga untuk diambil pada waktu perang atau dijarah, ya, sebagai hasil daripada peperangan tersebut. Nah, domba ini digambarkan itu sebagai orang Yahudi dan juga orang percaya, orang Kristen, ya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 7 sampai 26, Yohanes 21 ayat 16, ayat 17, Ibrani pasal 13 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat yang kedua, ya. Nah, apa yang bisa kita perhatikan lainnya dalam kehidupan domba, ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, domba ini berwarna cerah, ya. Jadi domba itu pada umumnya berwarna putih keemasan. Nah, hal ini juga menggambarkan tentang bagaimana digambarkan secara fenomatif ataupun genotif, ya, dari domba itu, ya, yaitu bahwa memiliki warna putih keemasan, ya.
Lalu juga domba itu jinak. Domba itu selalu dapat mendengar dan menuruti perintah daripada gembalanya, ya. Nah, ini ada perbedaan antara domba dengan kambing, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kambing itu selalu berwarna gelap, ya. Makanya kalau kita mengacu kepada hal ini, domba itu akan kelihatan dari tampilan wajahnya, ya. Ada kemuliaan Tuhan, ya, mencerminkan bahwa kita ini adalah domba. Tetapi kalau orang yang mungkin, ya kan begitu kan, mukanya itu kayaknya gelap gitu, mukanya itu kayaknya serem dan sebagainya, ya. Tetapi ya itu bisa saja, ya. Jadi ketika kita bicara secara menggambarkan, ya, menggambarkan secara fenotip maupun secara genotip, ya, antara domba dengan kambing, nah itu jelas, ya, di situ. Kambing itu nggak pernah mau jinak, ya. Kambing itu selalu membangkang, ya, itu kecenderungan kambing, ya. Dia selalu akan merasa hebat, akan merasa bisa. Makanya kecenderungan kambing seperti itu. Makanya kalau sifat-sifat itu ada dalam diri kita, jangan-jangan kita nih kambing, ya kan gitu. Kita merasa kambing, kita bukan domba. Domba itu dengar-dengaran, domba itu selalu menuruti apa yang menjadi perintah, ya, yang diperintahkan kepadanya oleh gembalanya, ya. Lalu juga domba itu adalah sukanya apa? Berkawan, ya. Domba itu sukanya berkawan, dia suka bergerombol. Sementara kambing itu maunya menyendiri, eksklusif gitu. Dia mencari ininya sendiri gitu, ya. Nah, ini adalah gambaran daripada kambing, ya. Dan perbedaannya dengan domba. Domba itu juga adalah dia sukanya itu merumputnya secara teratur, ya. Jadi nggak serabutan, dia nggak pindah-pindah. Nah, sama, makanya itu dia. Kalau kita bicara hidup kekristenan, ya, jadi dia nggak suka yang namanya apa tuh namanya, ketidakteraturan. Itu kalau tidak suka ketidakteraturan itu adalah kambing, ya, itu kambing, ya. Kalau domba itu sukanya teratur, baca Alkitab juga teratur, berdoa juga teratur, selalu dalam keteraturan hidupnya, ya, gitu. Kalau kambing enggak. Kambing itu suka-sukanya dia, kapan dia suka ya dia baca Alkitab, kapan dia nggak suka sampai berbulan-bulan juga dia nggak baca Alkitab dan tidak merasa bersalah, gitu loh, ya kan? Nah, itu kambing, ya. Jadi kita harus hati-hati mewaspadai diri kita. Apakah kita ini sudah masuk dalam kategori kambing, ya kan? Atau kita ini domba, ya, yang hidup dalam keteraturan, ya kan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk kita pahami supaya apa? Supaya kita jangan jadi kecewa, karena di dalam Matius pasal yang ke-25 kita membaca sebentar, ya, sebelum nanti kita akhirnya bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan kita yang ada, ya. Matius pasal yang ke-25 mulai dari ayat yang ke-31 kita akan melihat di sini dalam Matius pasal yang ke-25 pada ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Ini adalah penghakiman terakhir. Ayat 31 dari Matius pasal 25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, jadi perhatikan di sini. Jadi kambing itu ada bersamaan dengan di mana ada domba, gitu loh. Tetapi sifat-sifatnya itu akan kita bisa ketahui. Nah, di Palestina itu dibiasakan yang namanya kambing dengan domba itu bersama-sama, gitu loh, ya kan? Artinya dalam pemeliharaan mereka dan penjagaan itu supaya apa? Supaya akhirnya kelihatan. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu tidak bisa dibohongi keberadaan sifat dan karakter tersebut, ya. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Inilah hal yang menjadi sifat dan ciri daripada domba itu sendiri. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak mengungkit-ungkitnya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak akan mengingat-ingatnya. Sehingga dia berkata, kapan saya menolong kamu? Kapan saya memberikan pakaian waktu kamu sedang dalam penjara? Kapan saya memberikan bantuan? Kapan saya menolong dan sebagainya dan sebagainya? Ini sifat domba. Ini sifat domba, ya. Nah, apa yang terjadi dan ketika ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yang kambing ini, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Haleluya. Alkitab jelas menggambarkan tentang perbedaan, adanya perbedaan antara domba dan kambing. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini? Alkitab berkata bahwa sesungguhnya kita ini dikatakan seperti domba. Haleluya. Nah, masalahnya banyak orang yang kadangkala tidak menyadari dirinya itu sebagai domba. Bukan hanya dia merasa bahwa dirinya itu adalah kambing, ya, sehingga dia mampu menanduk dan bahkan menyerang domba yang lain, karena dia merasa dirinya itu sebagai kambing. Dan bukan cuma sampai di situ, tetapi juga bahwa di dalam kehidupan manusia, ya, ada kecenderungan dalam kehidupan seorang manusia, yaitu bukan hanya dikatakan bahwa sebagaimana Alkitab berkata tadi, bahwa kamu dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 ini, pada ayat yang ke-16 tadi dikatakan apa di situ? Jelaslah dikatakan bahwa di mana kamu diutus, ya, diutus untuk apa? Untuk menjadi domba, ya, dikatakan di situ dalam Matius pasal yang ke-10 ada ayat yang ke-16. Kembali kita akan membaca ayat firman Tuhan ini supaya akhirnya kita mengerti. Yang saya mau jelaskan di sini adalah hal yang harus kita sadari di dalamnya, ya. Coba kita kembali lihat di sini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Allah menciptakan domba itu tidak memiliki yang namanya perlengkapan diri untuk menjaga dirinya, ya. Perhatikan di sini bahwa domba itu tidak memiliki kemampuan baik cakar yang tajam, gigi atau taring yang tajam. Dia tidak memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Tetapi di sini Alkitab mencatat bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tahu. Kenapa? Karena memang demikianlah pada awalnya, pada hakikatnya, di mana Allah menciptakan orang percaya diumpamakan, digambarkan seperti domba. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi juga diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, yang saya mau sampaikan di sini dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa yang namanya domba, ya, kadangkala dia tidak menyadari, sama seperti dia merasa bahwa dia itu adalah serigala. Nah, ini ada seorang sosiolog, ya, yang juga mengatakan bahwa manusia itu hakikatnya seperti serigala terhadap sesamanya, ya. Itu disebut sebagai homo homini lupus, ya.
Nah, ini adalah hal yang menjadi kecenderungan diri seorang manusia. Tetapi harusnya kita bukan hanya sebagai manusia, tetapi kita adalah orang percaya. Harusnya kita mengerti bahwa kita tidak seperti serigala. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, ya, di tengah-tengah kehidupan ini, dengan prinsip yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak memanfaatkan, maka kamu akan menjadi rugi dan akan menjadi binasa. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya mencoba melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk melampiaskan apa yang menjadi kerakusannya, untuk melampiaskan apa yang menjadi hawa nafsunya, yang seolah-olah bahwa dia itu adalah serigala. Dan itulah yang terjadi, homo homini lupus, ya. Dan itu yang saya mau katakan, dalam kecenderungan ini, setiap kita, marilah kita mulai menyadari bahwa kita ini hanyalah seekor domba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dengan kata lain, jangan sombong, jangan merasa bahwa kita bisa ketika kita bangun pagi hari ini, lalu kita mengupayakan kemampuan dalam diri kita tanpa kita meminta intervensi Allah dalam kehidupan kita, tanpa kita meminta Roh Kudus mengurapi dalam kehidupan kita, tanpa kita meminta pertolongan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya kesia-siaan. Kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi kalau kita mulai menyadari bahwa kita ini bukanlah serigala, kita ini bukanlah kambing, saya ini hanyalah seekor domba yang digambarkan oleh Alkitab. Berarti dengan kesadaran itu, setiap kali kita bangun pagi, kita perlu gembala itu sendiri adanya. Ketika kita menyadari setiap bangun pagi bahwa saya hanyalah seekor domba, berarti kita perlu penjagaan Tuhan, kita perlu perlindungan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan di dalam melangkah atas kehidupan kita dari hari lepas ke sehari. Haleluya. Inilah hal pertama yang perlu kita sadari dalam posisi kita sebagai domba. Karena itu miliki kesadaran ini dalam kehidupan kita. Jangan kita seolah-olah merasa bahwa kita adalah kambing yang dapat menanduk satu dengan yang lainnya. Janganlah kita merasa bahwa kita ini adalah serigala yang dapat mencengkram ataupun menerkam domba yang lainnya. Karena Alkitab mengatakan jelas, kita sebagai orang percaya, kita ini adalah domba adanya. Haleluya. Oleh karena itu, hal ini harus kita sadari. Setiap bangun pagi, kita mulai menyadari, saya hanyalah seekor domba. Saya perlu Tuhan sebagai gembala saya. Saya perlu penjagaannya. Saya perlu perlindungannya. Itu sebabnya bangun pagi berdoa, bangun pagi minta Tuhan tolong, bangun pagi dan kenali suaranya melalui firman-Nya, ya. Seorang domba, saya katakan tadi, akan selalu mendengar apa kata gembalanya. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu pentingnya kita memiliki firman Allah setiap bangun pagi. Tuhan, berbicaralah buat saya. Tuhan, berkata-katalah dalam kehidupan saya. Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi kerinduanmu untuk saya lakukan sepanjang hari ini, karena saya hanyalah seekor domba. Itu harus kita pahami. Tetapi tidak demikian dengan kambing. Kalau kita merasa diri kita adalah kambing, maka kita tidak perlu baca Alkitab, karena kita tidak perlu dengar suara gembala. Kita tidak perlu yang namanya berdoa, karena kita tidak perlu perlindungan gembala. Kita tidak perlu yang namanya apa yang menjadi kedekatan dengan gembala, karena kita bisa sendirian, karena kita bisa merasa bahwa kita mampu dan jago, ya kan, seperti itu, ya. Nah, inilah hal yang akan menjadi masalah di kemudian waktu. Tetapi waktu dalam kesadaran kita bahwa saya hanyalah seekor domba, saya harus dekat dengan gembala saya harus berpegang kepada apa yang menjadi perintah-perintahnya sebagai gembala agung dalam hidup saya. Saya perlu kedekatan itu, saya perlu kedekatan itu, dan saya perlu perlindungan itu, saya perlu penjagaan itu. Disitulah kita akan melihat kedekatan yang luar biasa yang menjagai, yang melindungi kita. Haleluya. Jadi
hal pertama ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam setiap kali kita bangun pagi, di mana kita menempatkan posisi kita? Apakah kita ini adalah domba atau kambing atau serigala? Ini yang harus kita miliki dalam pemahaman kita, ya. Kalau kita merasa kita kambing, suka-suka mula, ya kan? Karena dalam kesempatan hidup seorang kambing tidak bisa diatur dan selalu mau-maunya sendiri, ya. Tetapi kalau kita merasa bahwa saya domba, saya harus dekat dengan Tuhan. Saya harus miliki firman Allah sebagai suara Tuhan, sebagai gembala agung dalam kehidupan saya untuk menuntun langkah-langkah hidup saya yang ada. Haleluya. Kalau kita merasa kita adalah serigala yang mampu untuk menerkam domba-domba yang lain, silakan saja, ya. Tetapi jangan sampai akhirnya kita kecelek, karena akhirnya kita cuman merasa seperti serigala. Pada hakikatnya kita ini bukan serigala, tetapi karena keangkuhan, karena kesombongan, kita merasa bahwa kita ini adalah serigala, yang akibatnya kita makin kecewa dalam kesempatan kemudian dan binasa. Kenapa? Karena akhirnya ketika seseorang menjauhi Tuhan, maka Alkitab berlaku bahwa banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena perasaannya sendiri yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah domba, sehingga dia mau menjadi sok-sokan, dia mau menjadi sok jago dan sebagainya. Akhirnya dia terjebak dengan apa yang menjadi perasaan dirinya sendiri. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, yang perlu untuk kita sadari dalam posisi kita, ya, saya katakan tadi, kalau kita menyadari bahwa orang percaya diumpamakan seperti domba, biarlah hal ini terus kita pegang seumur hidup kita, ya. Selama kita hidup di dunia, sadari saya hanyalah domba, ya. Saya perlu gembala, yaitu saya perlu gembala agung itu sendiri. Saya perlu firman-Nya, saya perlu kedekatan, saya perlu perlindungannya, saya perlu penjagaan daripada tongkat-Nya atas setiap serangan-serangan, baik kambing maupun juga serigala yang ada, ya. Yang kedua selanjutnya, yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai domba. Oke, kita melihat kembali di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 15, ayat 16 tadi dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Perhatikan di sini. Dalam posisi kita ini adalah domba, tetapi kita bukan hanya domba yang dijadikan Tuhan, tetapi kita diutus. Wow, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan ini Allah mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita, di mana Ia mengutus kita, ya. Dia mengutus kita, artinya kalau Ia mengutus kita, Ia yang menjagai kita. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, banyak kita terjebak. Waktu kita berpikir saya adalah domba, diutus di tengah-tengah serigala, kita berperan sebagai seorang Superman atau superhero, ya. Nah, ini dia yang menjadi masalahnya. Padahal tidak demikian. Waktu kita diutus ke tengah-tengah serigala, itu artinya ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, di mana kita tetap harus melangkah secara hati-hati. Tidak mengherankan apabila kita merasa sebagai orang percaya yang diutus oleh Tuhan, lalu kita memiliki keyakinan yang terlalu berlebihan, sehingga kita berkata bahwa saya tidak akan terpapar dengan virus corona, saya karena ada kuasa darah Yesus dan sebagainya. Lalu kita mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak menggunakan masker, kita tidak menjaga jarak, kita tidak mencuci tangan secara demikian, kita tidak meningkatkan imun dan sebagainya. Maka hidup kita pun akan mengalami yang namanya penderitaan, yang oleh karena kita merasa bahwa kita ini adalah Superman. Haleluya. Dalam keberadaan hidup saya, ya, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang saya katakan minta didoakan. Karena sebagai hamba Tuhan, saya harus mendoakan.
Tetapi itu yang saya katakan, dalam keberadaan saya, walaupun saya ini adalah hari ke-14 ya, hari dimana hari ini saya akan melihat hasil swab saya ya. Saya swab PCR. Kemarin saya bilang saya sudah tes darah, darah tepi, dan memang tidak ada hal yang menjadi positif ya. Tetapi ini adalah hasil hari ini yang harus saya coba terima dari hasil swab PCR. Jadi dari tanggal 1 saya sudah katakan bahwa saya seperti mengalami serangan yang ada. Ya, artinya secara protokol kesehatan saja pun sudah kita lakukan secara sedemikian rupa. Tetapi dalam kecenderungannya tetap kita mengalami yang namanya serangan tersebut ya. Bisa saja itu karena pas waktu makan dan sebagainya karena kan kita harus buka masker dan sebagainya ya. Dan itu yang terjadi hampir 14 hari. Di tanggal 14 ini saya ada isolasi mandiri ya. Supaya apa? Supaya saya tidak terpapar dengan virus ini secara terus-menerus, tetapi juga saya tidak memberikan penularan kepada orang lain. Walaupun secara hasil swab saya belum melihatnya karena hari ini hasil swab yang ada ya. Namun ciri-ciri yang ada, demam, lalu juga sempat mual dan sebagainya, lalu sakit kepala, lalu juga muntah dan sebagainya, hal seperti itu ada di dalam keberadaan saya. Tetapi puji Tuhan, itu yang saya sudah sampaikan, bahwa setiap pagi saya tetap harus tetap menyampaikan firman Tuhan. Nah, itulah hal yang kedua yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita ya. Jangan seolah-olah kalau kita sudah hamba Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, lalu kita tidak menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak menjaga kesehatan kita, lalu akhirnya kita mengalami yang namanya sakit dan penderitaan. Dan lalu kita mulai komplain kepada Tuhan ya. Itu adalah sesuatu yang tidak tepat, karena Alkitab jelas mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bijak ketika dia tahu ada masalah, dia akan menghindari masalah yang ada ya. Bukan lalu semena-mena berkata bahwa sudah, pokoknya saya sudah berdoa. Betul, kita berdoa harus, itu mutlak ya. Tetapi juga kita harus tahu bagian Tuhan mana, bagian kita mana. Bagian Tuhan adalah sudah kita lakukan dengan kita berdoa. Tetapi bagian kita juga harus kita lakukan, yaitu menjaga keberadaan kita dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini ya. Nah, itu yang harusnya kita mengerti waktu kita bicara tentang bahwa kita ini domba. Jangan seolah-olah kita ini Superman ya. Betul ada pemeliharaan Tuhan, betul ada penjagaan Tuhan. Artinya jangan juga kita menjadi takut yang berlebihan. Jangan juga kita menjadi takut yang akhirnya justru membuat keberadaan imun kita dan kesehatan kita itu menjadi drop ya. Jadi ini perlu kita pahami. Yang pertama, setiap bangun pagi kita sadari saya ini adalah domba. Saya bukan kambing, saya bukan serigala. Itu sebabnya saya perlu gembala, saya perlu Tuhan, saya perlu penjagaan Tuhan ya. Yang kedua, kita mulai menyadari bahwa ada kuasa Tuhan kok yang menjaga, melindungi saya. Yang penting dalam kehidupan kita, kita menjaga mana bagian kita yang harus kita jaga betul. Dan selanjutnya jangan sampai kita mengalami kecemasan, ketakutan yang berlebihan ya. Ini penting karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala. Ingat, Tuhan yang mengutus kita. Artinya kalau Tuhan yang mengutus kita, Dia tahu bagaimana mengcover kita, bagaimana menjaga kita. Baik itu dari fitnah, dari serangan-serangan jahat apapun yang coba orang kerjakan, ada Tuhan ya. Pahami itu, ada Tuhan. Yang ketiga, selanjutnya, bahwa dalam keberadaan kita di tengah-tengah serigala, ingat, ini yang menjadi masalahnya. Kadang-kala kita terjebak melihat keberadaan serigala itu sendiri. Jadi waktu kita ada di tengah-tengah serigala, harusnya kita kan ada di dunia yang jahat. Kita ada di dunia yang penuh dengan segala hal-hal yang kadang-kala kita tidak bisa mengerti. Di mana ada hal yang kita bisa katakan sebagai sesuatu yang aman. Tidak ada selama ada di dunia ini. Nah, itu sebabnya kalau kita selalu mengarahkan pandangan kita
kepada hal-hal yang mengecewakan, kepada hal-hal yang menyakitkan, kepada hal-hal yang menakutkan, kepada hal-hal yang menyedihkan, maka kita akan menjadi binasa. Itu sebabnya sebagai domba, arahkan pandangan kita kepada gembala agung kita. Itu yang penting. Jadi bagaimana cara pandang kita itu menentukan kehidupan kita. Tetapi kalau kita memandangnya kepada, waduh ada kejadian ini, waduh ada kematian karena ini, waduh ada kejadian ini, waduh peristiwa ini, ada begitu terus, arah pandangan kita itu kacau. Waktu arah pandangan kita itu kacau, maka hidup kita pun kacau. Tapi waktu arah pandangan kita arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya waktu arah pandangan hidup kita arahkan tepat, kita arahkan benar, kita tidak akan pernah terkecoh, kita tidak akan pernah tertipu, kita tidak akan pernah tergoda oleh hal-hal yang ditawarkan oleh dunia dengan segala tipu muslihatnya. Ya, arahkan pandangan kita kepada Kristus. Inilah peranan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai domba yang ada. Ya, yang pertama, saya ulangi bahwa belajar menyadari diri kita ini adalah domba, bukan kambing, bukan serigala. Ya. Yang kedua, menyadari bahwa kita diutus oleh Allah, artinya ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Mana bagian kita yang harus kita kerjakan, mana bagian Tuhan, izinkan Tuhan yang mengerjakan. Yang ketiga, arahkan pandangan kita secara benar. Ya, mari kita mulai memandang kepada Kristus. Ya, ketertarikan kita kepada dunia ini itu akan membuat kita akhirnya menjadi kecewa. Ketertarikan akan harta duniawi, ketertarikan akan apa yang menjadi kejumawaan duniawi ini, maka itu yang akan membuat kita menjadi kecewa. Tetapi waktu kita bicara tentang ketertarikan kita kepada Allah dalam apa yang menjadi kemuliaannya, dengan mengarahkan pandangan kita kepada Sang Gembala Agung, maka kita akan melihat kehidupan kita yang kuat, kehidupan kita yang mampu menghadapi segala sesuatunya. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mengacu kepada Matius pasal 10 pada ayat yang ke-16 ini dikatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Alkitab mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa sebagai domba yang ada, ya, di mana dikatakan bahwa istilah cerdik seperti ular itu artinya apa? Merupakan gambaran dari seorang yang mempunyai ketajaman cara berpikir, ya, dari segala keputusan dan tindakan yang diambil, ya. Nah, cerdik itu dari bahasa aslinya yaitu adalah prominos, yang berarti orang yang mempunyai pengertian total dan mempunyai data lengkap di mana semua aspek kemungkinan yang terjadi telah diperhitungkan. Nah, itu ya, jadi kita harus memahami kalau Alkitab berkata kita harus cerdik seperti ular, itu dalam penulisan bahasa aslinya adalah prominos, yang berarti orang yang mempunyai pengertian total, ya, dan mempunyai data lengkap di mana semua aspek kemungkinan yang terjadi telah diperhitungkan, ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita bicara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu maksudnya kita harus betul-betul memperhitungkan keputusan apa yang akan kita ambil di dalamnya. Ya, selalu saya ingatkan akan hal ini. Keputusan itu harus didasari kepada 3 hal. Keputusan yang pertama, yang utama adalah untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua adalah untuk kepentingan keluarga. Dan yang ketiga adalah kepentingan orang lain. Ya, nah ini adalah hal yang perlu untuk kita miliki sebagai seorang yang digambarkan seperti domba adanya. Ya, jadi jelaslah di sini bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat membuat kita semakin hari semakin lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Dan dikatakan biarlah kita juga menjadi cerdik dan tulus, ya. Jadi tidak licik, ya.
Tetapi inilah hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Ingat, dunia ini memiliki kelicikan dengan segala intrik-intriknya yang ada, ya. Bahkan ia coba untuk apa? Menawarkan keuntungan-keuntungan yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi percayalah bahwa keuntungan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh apa yang menjadi tawaran-tawaran dunia ini. Namun itu yang saya katakan, belajar memiliki hati yang murni, hati yang tulus, ya, di dalam kehidupan kita sebagai domba adanya. Haleluya. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya hal ini dapat menuntun, membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengerti bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang licik ini, di tengah dunia yang penuh dengan segala intrik yang ada. Tetapi biarlah kita menjadi domba di tengah-tengah serigala, ya. Domba yang selalu menyadari dirinya adalah domba. Dia bukan kambing, dia bukan serigala. Jadi domba itu harus bergantung penuh kepada Sang Gembala Agung, ya. Miliki firman Allah, miliki kedekatan doa, miliki kedekatan pribadi dengan Sang Gembala. Yang kedua, mari kita mulai belajar. Ada penjagaan dari gembala. Kalau ia yang mengutus kita di tengah-tengah serigala, artinya itu tidak bisa kita hindari. Tetapi percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Sang Gembala yang akan menjaga, melindungi kita. Dan yang ketiga, arahkan pandangan kita secara penuh hanya kepada Sang Gembala Agung itu sendiri, ya, sehingga kita tidak mengalihkan pandangan kita ke kanan maupun ke kiri, tetapi fokus hanya kepada wajah kemuliaan Allah, ya. Dan akhirnya belajarlah untuk kita menjadi cerdik dan tulus, ya. Artinya memiliki kepandaian penuh dalam hal keputusan-keputusan penting apa untuk kita ambil dalam kehidupan ini, yang selalu berangkat dari kebenaran Alkitab, yang selalu berangkat dari kebenaran firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara, sehingga hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari sukses dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini, kalau kami boleh bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara untuk memulaikan hari yang baru ini berdasarkan firman-Mu. Kami bersyukur, dan apa yang sudah kami dengar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan kalau hari-hari ini kami mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang ada, Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara ataupun juga keluarganya atau kerabatnya yang terpapar oleh virus corona, kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Bahkan setiap mereka pun yang menantikan hasil tes yang ada pun, Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara dalam dagang mereka, dalam usaha mereka, diberkati Tuhanlah. Bahkan kami juga berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Kalau ada saat ini menantikan untuk kelahiran bayi yang ada, Tuhan juga kiranya memberkati setiap kandungan yang ada, memberkati anak yang ada, bahkan memberkati ibu dalam kesehatan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan doa kesembuhan dan doa berkat atas setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati juga buat bangsa kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, bahkan juga para kepala daerah, bahkan TNI Polri, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga memberkati buat setiap para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati setiap pemimpin-pemimpin umat yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Percayalah, Ia menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga, rumah tanggamu,
atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.